mengetahui dengan jelas bahwa tragedi akan terjadi, tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Pada titik ini Wendy benar-benar pingsan. Untungnya, Nick ada di sisiku untuk menghiburku. Kemudian, mereka mencari siswa lain, ingin mengetahui siapa yang duduk di depan mereka saat itu. Tapi saat ini, Wendy sekali lagi merasakan angin dingin bertiup, hanya melihat lonceng angin di kejauhan bergoyang aneh, perasaan tidak enak muncul di hatiku. Dalam proses mengatur sesuatu, Ben secara tidak sengaja menjatuhkan paku. Pacarnya melihat ini dan segera menggunakan magnet untuk menarik besi untuk membersihkan. Tapi saat dia mengembalikan alat itu, dia tidak sengaja menyentuh rantai besi itu. Rantai besi digeser ke bawah agar sesuai dengan kunci, dan saat ini, Ben secara tidak sengaja menggores rak itu lagi. Benda jatuh ke pedal akselerator forklift. Sebuah mobil tanpa pengemudi perlahan bergerak maju. Forklift itu menabrak rak di depan, palu jatuh di tengah tuas kendali lift. Semua orang di ruang kargo masih mendiskusikan siapa selanjutnya. Kecelakaan tak terduga terjadi, dan kali ini, Wendy juga mengambil fotonya, sepertinya menyadari bahaya yang dihadapi temannya. Dia mati-matian mendorong temannya menjauh, namun papan kayu yang jatuh tetap membuat semua orang terjatuh. Papan kayu itu jatuh satu demi satu. Sepertinya dia ingin menghajar mereka sampai mati sebelum berhenti. Tanpa diduga, Ben terhindar dari kecelakaan. Tapi pacarnya tidak bisa menghindari nasib, polisi hanya menanyakan situasinya. Setelah itu, mereka melepaskan Wendy. Jika dalam urutan kematian, maka orang berikutnya adalah Nick. Tapi untuk berjaga-jaga, dia tetap memutuskan untuk bertanya kepada teman sekelas lainnya, dan di sisi lain. Wendy kembali ke rumah, tapi tiba-tiba dia menemukan di foto itu. Orang yang dikaburkan dalam foto itu memakai gelang. Itu adalah hadiah ulang tahun yang dia berikan kepada adiknya. Wendy segera mengangkat telepon. Tetapi pihak lain tidak memiliki siapapun yang menjawab telepon. Wendy hanya bisa menelepon Nick kembali. Katakan padanya bahwa adiknya boleh duduk di depan mereka, atas permintaan Nick. Dia melihat foto itu lagi di komputer. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan adikmu, maka orang berikutnya bisa jadi adalah Nick, dan fotonya terlalu terang, sepertinya juga mengacu pada pertunjukan kembang api malam ini. Wendy pun segera berangkat ke sana. Nick dengan cepat menemukan saudara perempuannya di tengah kerumunan. Dia mengkhawatirkan keselamatan gadis itu dan ingin membawanya pergi. Tapi dia melarikan diri, dan tiang bendera di kejauhan tiba-tiba roboh. Bom meluncur ke jalur barat, selanjutnya pukul tongkat kayu truk kembang api, dan saat itu semua lampu di halaman tiba-tiba padam. Setiap ledakan kembang api melonjak dari tanah. Kuda putih di sebelahnya dikejutkan oleh suara itu. Seekor kuda yang menyeret tiang kayu berlari melewati kerumunan. Nick sekali lagi mengejar adiknya, berharap dia bisa pergi bersamanya, dan pemandangan ini juga baru saja dilihat oleh Wendy, membuatnya langsung teringat pada gambar di foto itu. Dia ingin memperingat